Film dimulai di sebuah pantai di negara Norwegia, di mana ada seorang paleontologi bernama Nora, yang lagi mencari fosil dinosaurus yang katanya ada di pantai itu. Bersama dengan timnya, mereka berusaha menggali terus-menerus, sampai Nora berhasil menemukan sesuatu yang mantap di bawah tanah, dan akhirnya dia pun berhasil menemukan fosil dinosaurus yang dia cari selama ini. Sementara itu di sebuah pegunungan, ada sebuah proyek dari pemerintah untuk membangun sebuah jalur kereta yang baru, tapi mereka harus mengebor pegunungan untuk membuat sebuah terowongan, sehingga para pencinta alam pada protes ke para pekerja untuk membiarkan gunung itu tetap lestari. Meskipun begitu, para pekerja tetap bekerja dengan terus membolongkan gunung itu, dan malah meledek para pencinta alam kalau para pekerja udah mempersiapkan bahan peledak. Bahan peledak pun diledakkan, namun setelah para pekerja kembali ke dalam terowongan lagi, mereka mendengar suara gemuruh di sekitar mereka. Selanjutnya ada suara teriakan bersamaan dengan terowongannya mulai runtuh. Jadi mereka cepat-cepat kabur dari terowongan, tapi mereka gak berhasil untuk keluar, dan akhirnya mereka pun pada habis. Di saat itu di markas operasional angkatan bersenjata yang bertempat di ibu kota, para petugas menerima kabar kalau ada peningkatan aktivitas pegunungan di tempat proyek jalur kereta itu, oleh karena itu mereka mengirimkan pesawat jet untuk memeriksa situasinya, dan mengetahui kalau proyek itu udah hancur sama sesuatu. Jadi Pak Menhan mengabari hal ini ke Ibu Perdana Menteri, yang ditemani sama seorang penasihat yang bernama Andreas. Selain proyek yang hancur itu, pemerintah juga mengetahui ada sesuatu seperti jejak besar dari kamera pesawat jet, oleh karena itu mereka memutuskan untuk merekrut ahli paleontologi negara mereka si Nora, untuk memeriksa jejak besar yang aneh itu. Awalnya Nora gak mengetahui apa tujuan pemerintah memanggilnya ke markas angkatan bersenjata, tapi setelah dia sampai di ruangan meeting yang udah ada para petinggi dan para ahli di sana, dia menyadari kalau udah ada terjadi sesuatu yang gak beres. Pak Menhan memberitahu kalau kejadian hancurnya proyek itu bukan gara-gara serangan militer atau serangan teroris, melainkan gara-gara peristiwa yang bersifat geologis. Ketika para ahli menduga yang macam-macam sampai menduga perubahan iklim, Nora merasa yakin kalau cekungan-cekungan di tanah itu adalah jejak kaki dari seekor makhluk. Gak lama setelah itu datang seorang operator wanita berkacamata sebut aja Ayu, yang jago meretas komputer. Dia memberitahu kalau setelah dia berhasil meretas salah satu HP pendemo, dia mendapat rekaman video ketika proyek itu hancur. Dalam video itu terlihat ada sesuatu yang langsung menghancurkan proyek itu, sehingga semua pendemo sontak panik ketika banyak batu-batu yang menimpa mereka, sampai akhirnya rekamannya pun berakhir gak lama setelah itu. Dari rekaman itu, Nora menyadari ada sesuatu yang menarik perhatiannya, yang ternyata ada suara teriakan dari seekor makhluk, dan sosok makhluk yang mempunyai tubuh raksasa ketika dia muncul dari terowongan. Ini membuat semua orang menjadi heran, sampai-sampai ada yang menduga kalau makhluk itu kayak King Kong, tapi Nora bisa memastikan kalau tinggi makhluk itu bisa sampai sekitar 40-50 meter. Setelah itu Nora diajak sama Andreas untuk menyelidiki langsung jejak kaki itu, dan di tengah perjalanan, mereka melihat sebuah rumah yang hancur gara-gara si makhluk raksasa itu. Di sana mereka bertemu dengan seorang kapten tentara bernama Chris, yang memberitahu kalau pasukannya menemukan makhluk raksasa itu yang mendaki bukit lewati lembah, dan jejaknya berhenti sepenuhnya 20 km dari area ini. Nora dan kawan-kawan kemudian bertemu dengan saksi sepasang suami istri dari pemilik rumah yang hancur, yang mengaku melihat bagaimana rumahnya hancur sama si makhluk raksasa itu, tapi mereka gak melihatnya secara jelas bagaimana bentuknya, karena seolah-olah mereka berada di bawah sebuah gunung yang bergerak. Si istri juga mengaku mendengar suara raungan, dan entah kenapa raungan itu membuatnya sedih. Setelah cukup mendapatkan keterangan dari mereka, Nora dan kawan-kawan memeriksa jejak kaki yang besar di luar, di mana kedalamannya cukup dalam, dan Nora memeriksa jejak biologis dengan senter sinar UV-nya. Namun dia gak menemukan apa-apa, jadi Nora dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan sampai ke jejak terakhir dari si makhluk raksasa yang ditemukan, tapi gak menemukan apa-apa juga di sana selain jejak itu. Ini membuat Nora menduga kalau si makhluk raksasa melakukan kamuflase, namun dia gak yakin dan pikirannya menjadi buntu, oleh karena itu dia pergi ke rumah ayahnya di tengah pegunungan untuk meminta bantuan. Karena si ayah tinggal sendirian, dia menjadi sangat curiga ketika menyadari ada orang datang, tapi setelah melihat anaknya si Nora datang ke rumah, si ayah pun mau menurunkan senjatanya.
Si ayah ini bernama Tobias, dan dia disuruh untuk memakai celana, karena dia yang cuma pakai kolor aja. Nora dan kawan-kawan kemudian masuk ke dalam rumah, di mana ada banyak informasi-informasi tentang si makhluk raksasa itu, yang dikenal sebagai dongeng di negara Norwegia. Salah satu foto menunjukkan sejarah tahun 1943, tentang suatu pasukan yang disuruh untuk membangun jalur kereta di daerah pegunungan Norwegia, namun pada akhirnya dihentikan, yang dipercaya gara-gara ada sesuatu di gunung itu. Tapi Tobias yakin kalau sesuatu itu sengaja dirahasiakan, dan bukti serta saksinya sengaja dihilangkan. Setelah Nora menunjukkan video rekaman kemunculan makhluk raksasa itu ke Tobias, dia menduga kuat kalau makhluk raksasa itu adalah troll, yang udah ada 1000 tahun yang lalu di Norwegia. Namun Nora mengaku udah benci jika ayahnya suka menyangkut pautkan dengan tahayul, dongeng, atau fantasi, karena bagi dia itu gak masuk akal, dan seharusnya dari dulu manusia udah tahu seluk-beluk troll dari DNA-nya jika memang nyata. Tapi Tobias tetap bersikeras dengan apa yang dia percaya, dan dia berkeinginan mau membantu Nora dan kawan-kawan untuk menyelidiki jejak kaki itu, jadi mereka pun kembali ke area jejak kaki yang terakhir. Mereka kemudian turun ke area itu, di mana Tobias memeriksa kondisi sekitar jejak kaki, dan membuat Nora menjadi penasaran dengan apa yang ditemukan Tobias. Namun beberapa saat kemudian, mereka menjadi berdebat dan sampai membawa-bawa dinosaurus, yang dianggap Tobias kalau dinosaurus itu makhluk fantasi, sementara troll itu beneran yang datang dari gunung dan bangkit dari tanah, yang susah diterima pernyataannya sama Nora. Gak lama setelah itu cuacanya berubah menjadi gelap secara tiba-tiba, dan ada sebuah mata yang terbuka di belakang Nora dan Tobias, yang ternyata itu adalah troll yang terbangun dari tidurnya. Jadi Nora dan Tobias pun cepat-cepat kabur kembali ke helikopter, dan akhirnya mereka pun bisa melihat dengan mata kepala sendiri, kalau troll itu memang beneran. Oleh karena itu Kapten Chris langsung mengabari hal ini ke markas, di mana semua petinggi pada terkejut melihat troll yang raksasa itu. Ini membuat Tobias merasa senang, tapi dia disuruh untuk jangan menyebut makhluk raksasa itu dengan sebutan troll ke para petinggi. Pada akhirnya dia menyebut troll juga, yang membuat para petinggi menjadi bingung. Tobias selalu menyalahkan pemerintah yang udah membangun rel kereta dengan melewati pegunungan, karena itu sama saja dengan mereka mengejek alam, yang membuat salah satu petinggi menjadi kesal sama Tobias, dan akhirnya dia pun diusir. Nora kemudian meminta waktu untuk mempelajari troll itu, namun Ibu Perdana Menteri merasa resikonya terlalu tinggi, dan angkatan bersenjata akan mengambil tindakan untuk mengatasi masalah troll. Alhasil Nora merasa tugasnya udah selesai untuk meneliti troll, tapi Tobias bilang kalau kemunculan troll pasti ada maksud tujuannya, dan manusia bisa aja menakuti troll dengan senjata, namun Tobias yakin kalau alam akan melawan. Jadi dia mengajak Nora untuk mencari tahu apa maksud kemunculan troll, dan akhirnya dia pun setuju untuk mencari tahunya. Pertama-tama Nora dan kawan-kawan mau mengamati troll lebih lanjut, oleh karena itu mereka ikut bersama Kapten Chris yang mau melaksanakan operasi militer untuk menghabisi hidup troll. Operasi militernya dilakukan di area hutan, di mana ada banyak tentara yang dikerahkan di sana. Setelah para tentara udah berada di posisi masing-masing, mereka menunggu sampai troll datang. Tapi beberapa waktu kemudian, troll belum datang-datang ke arah mereka, yang membuat beberapa tentara sampai ngantuk menunggunya. Jadi Tobias menggunakan kesempatan ini untuk mengingatkan cerita tentang troll ke Nora, kalau dulunya troll itu ada banyak dalam kawanan besar seperti keluarga. Di saat itu Andreas menjadi tertarik dengan apa yang dipakai Kapten Chris, yang membuat dia teringat tentang game Call of Duty yang mantap itu. Gak lama setelah itu akhirnya troll muncul juga. Oleh karena itu Kapten Chris menunggu perintah untuk menembak, dan setelah dikasih izinnya sama Pak Menhan, mulailah para tentara menyerang troll dengan 2 tembakan roket. Tapi ternyata troll mempunyai kemampuan untuk bisa menyembuhkan lukanya sendiri, dan membuat dia menjadi marah dengan bergerak ke arah pasukan. Meskipun udah ditembak berkali-kali, troll masih baik-baik aja, dan mulai menghabisi banyak tentara yang ada. Di tengah bersembunyi, Nora melihat seorang tentara yang udah sekarat dan berdarah, sementara troll lagi berada di atas mereka. Jadi Nora secara perlahan-lahan kabur, dan gak lama setelah itu troll langsung mengambil si tentara, dan akhirnya dia pun habis dengan dimakan. Ini diduga Tobias kalau troll bisa mencium darah,
Oleh karena itu dia meminta secara langsung ke troll untuk tenang, dan memberi tanda kalau dia dan kawan-kawan gak ada maksud untuk menyakitinya. Setelah Tobias tersenyum ke Nora, dia melihat sebuah kendaraan dengan mesin senjata yang bergerak dan menembaki troll. Sehingga tanpa dia sadari ketika mau menyerang kendaraan itu, ekornya mengenai Tobias sampai mental, dan akhirnya kendaraannya pun habis dengan diinjak sama troll. Setelah melihat troll yang pergi menjauh, Nora melihat kondisi ayahnya yang sekarat, jadi dia berusaha menyelamatkannya, tapi ayahnya merasa mendapatkan penglihatan tentang sebuah istana, raja, dan rumah. Oleh karena itu dia meminta Nora untuk mempercayai ketiga hal itu, dan akhirnya dia pun menghembuskan nafas terakhirnya, yang gak dipercaya Nora kalau ayahnya udah meninggal. Setelah insiden itu, Nora mencari tahu apa maksud dari istana, raja, dan rumah dari buku ayahnya, sampai dia harus ketiduran ketika mencari tahunya. Kapten Chris dan Andreas kemudian mendekati Nora, dan membahas tentang sebuah lukisan troll yang pernah dilukis sama pelukis terkenal, yang menunjukkan kalau troll itu gak tahan sama sinar matahari, tapi nyatanya troll bisa berkeliaran ketika siang hari. Dari informasi itu, Kapten Chris dan Andreas menganggap cerita troll itu kayak vampir. Jadi Nora mencari tahu apa yang menjadi kelemahan troll, dan ketika melihat sebuah foto gereja, dia menyadari kalau benda yang ada di gereja pasti menjadi kelemahannya troll. Oleh karena itu setelah Nora dan kawan-kawan menyampaikan rencana mereka ke pemerintah, mulailah mereka pergi ke sebuah taman hiburan yang akan dilalui troll, di mana ada banyak orang yang mengunjungi taman hiburan itu. Ada seorang bocil yang lagi melihat patung troll, tapi gak lama setelah itu, terjadi goncangan di area taman hiburan, dan ternyata troll muncul dari balik patungnya sendiri. Di saat itu pasukan tentara udah membawa benda kelemahannya troll dari gereja, yang ternyata benda itu adalah lonceng besar, dan membuat kuping troll menjadi sakit mendengarnya, sehingga rencana Nora dan kawan-kawan menjadi berhasil. Namun troll gak membiarkan hal ini terjadi terus-menerus, dan mulai menyerang balik ke beberapa helikopter. Ada satu helikopter yang mental jatuh ke arah si bocil di bawah ketika dia masih tercengang melihat troll, jadi sang ayah cepat-cepat melindungi anaknya. Tapi untungnya helikopter itu ditangkap sama troll, sehingga si bocil terselamatkan, dan akhirnya troll pun pergi menjauh. Alhasil kabar ini menjadi breaking news di seluruh dunia, terutama media Jepang yang melihat troll itu kayak Godzilla-nya Norwegia. Dari jejak yang dilalui troll selama ini, para ahli menduga kalau troll sepertinya menuju ke arah ibu kota Norwegia, sehingga ini menjadi ancaman besar bagi semua warga di ibu kota. Setelah Nora dan kawan-kawan kembali ke markas, Nora berdiskusi dengan Ibu Perdana Menteri tentang rencana selanjutnya, di mana Nora mau menyelidiki lebih lanjut tentang troll untuk menghentikannya, sementara Ibu Perdana Menteri mau menghentikan paksa dengan kekuatan militer yang lebih kuat lagi. Tapi pada akhirnya, Ibu Perdana Menteri lebih memilih untuk menghentikan dengan kekuatan militer, karena dia merasa cara yang dilakukan Nora itu akan menghabiskan waktu, dan ibu kota Norwegia keburu hancur duluan. Alhasil Nora mau gak mau harus menerima keputusan itu, sementara Ibu Perdana Menteri mulai mengumumkan secara resmi tentang ancaman dari troll ke semua warga. Dia menyatakan status keadaan darurat untuk Norwegia, dan memberitahu ke semua warga di ibu kota untuk evakuasi ke tempat lain untuk sementara waktu, sehingga terjadilah kemacetan luar biasa panjang di jalan tol dengan banyak mobil yang ada. Karena mengetahui Nora yang gak diperlukan lagi, Andreas masih percaya sama Nora untuk mencari tahu seluk-beluk tentang troll, jadi dia pun mengundurkan diri dengan menaruh kartu identitasnya. Tapi ketika dia mau keluar, dia baru ingat kalau pintunya perlu kartu identitas, jadi dia mengambil dulu kartunya untuk bisa buka. Dengan mobilnya Andreas, dia dan Nora mencari tahu apa yang diucap Tobias tentang istana, kerajaan, dan rumah itu. Dan setelah beberapa saat ketika membaca buku dari Tobias yang ada tulisan, Sinding, Nora menduga kalau itu artinya adalah penjaga gerbang, yang diketahui Andreas kalau maksudnya adalah nama seorang pejabat senior di istana kerajaan Norwegia, karena dia pernah melakukan beberapa kunjungan ke sana. Ini membuat Nora berpikir kalau kata Sinding itu berkaitan dengan istana, kerajaan, dan rumah, menyadari kalau yang dimaksud ayahnya itu adalah untuk pergi ke istana kerajaan, oleh karena itu dia pun menyuruh Andreas untuk pergi ke sana. Kedatangan mereka disambut sama orang yang bernama Sinding itu, yang mengaku mengenal Tobias sejak lama, dan menduga kalau salah satu anggota keluarganya akan datang pada akhirnya. Setelah beberapa saat berjalan di area bawah tanah dari istana,
Nora sampai di sebuah tempat yang dimaksud ayahnya, yang ternyata itu adalah tempat istana kerajaan troll di bawah tanah, tapi mereka tentu aja udah menjadi tengkorak. Sinding memberitahu kalau tempat ini ditemukan pada tahun 1920-an, dan menceritakan kisah troll dahulu kala, terutama para troll di tempat ini yang dibantai semuanya gara-gara gak sesuai dengan keyakinan dari pemimpin suatu kelompok. Namun para troll berhasil menyelamatkan salah satu anak dari Raja Troll, dan menggunakannya untuk memancing si pemimpin itu kembali ke kegelapan yang ada di dalam pegunungan yang menjadi proyek jalur kereta itu, bertujuan untuk memenjarakan dan membiarkan si pemimpin itu habis hidupnya. Ini membuat Nora menduga kuat, kalau sebenarnya troll mau kembali ke istananya di tempat ini, alias cuma mau pulang. Dia lalu memeriksa salah satu tulang dengan senter sinar UV, dan ternyata tulang itu perlahan-lahan berubah menjadi batu, yang membuatnya teringat sama sebuah kalimat dalam dongeng troll yaitu, dari gelap datang, dalam terang hilang. Artinya troll itu sebenarnya memang lemah dengan sinar matahari, tapi pada saat dia bangkit di pegunungan, dia bisa bebas bergerak karena kondisi cuaca lagi mendung terus-menerus. Jadi Nora berencana mau melakukan sesuatu yang bisa menghentikan troll, dengan meminjam mobil istana yang bertenaga kuat. Dia juga meminta bantuan beberapa tentaranya Kapten Chris, namun dia gak bisa menyuruh para tentara yang udah bertugas mengamankan kota. Oleh karena itu dia meminta bantuan ke sahabatnya yang bernama Amir, dan setelah Kapten Chris mengucapkan Assalamualaikum ketika mereka bertemu, Amir ternyata udah memanggil beberapa tentara untuk Kapten Chris. Di saat itu pemerintah mengetahui pasukan tentara yang belum bisa menghentikan troll, jadi Ibu Perdana Menteri menyuruh untuk melakukan yang harus dilakukan, yaitu menggunakan rudal, walaupun resikonya bisa menghancurkan ibu kota dalam skala yang besar. Oleh karena itu Pak Menhan mengeluarkan sebuah kode rahasia untuk mengaktifkan rudalnya, dan pesawat jet yang membawa rudal pun mulai terbang. Ini diketahui si hacker Ayu, dan mengabari tentang rudal itu ke Andreas, yang ditanggapi dia kalau itu kabar gak bagus. Jadi dia menyuruh Ayu untuk meretas sistem pesawat jetnya, yang ditanggapi dia secara yakin kalau dia bisa meretasnya. Setelah suara sirine berbunyi ke seluruh kota sebagai tanda peringatan kalau rudal akan diluncurkan, Ayu cepat-cepat meretas sistem pesawat jetnya, dan tepat sebelum si pilot bisa meluncurkan rudalnya, akhirnya Ayu pun berhasil meretas sistem pesawat yang membuatnya error. Sementara itu, Nora dan Andreas membawa benda besar di belakang mobil, dan setelah troll muncul di depan mereka, mulailah mereka mengeksekusi rencana yang udah direncanakan. Setelah melewati tubuh troll, Andreas membuka kain penutup benda itu, yang ternyata itu adalah tengkorak salah satu troll yang lain, untuk membuat troll menjadi marah dan mengejar mereka. Beberapa saat kemudian ketika terus menjauh dari troll, salah satu tali pengencang tengkoraknya terputus, sampai tengkorak itu naasnya terjatuh ketika Nora harus melewati trotoar. Setelah troll muncul di depan mereka, dia mengangkat tengkorak itu, dan melihat dirinya sendiri di kaca, menyadari kalau dia ini udah sendirian dengan menjadi troll yang terakhir. Setelah gak sengaja menjatuhkan tengkoraknya, troll pun menjadi sedih dengan meraung, tapi pada akhirnya dia kembali menjadi marah ke arah Nora, seakan troll gak menerima kenyataan yang harus dia hadapi. Jadi Nora cepat-cepat kabur untuk menemui Kapten Chris, ketika troll terus menghancurkan segala sesuatu yang menghalanginya. Setelah sampai di areanya Kapten Chris, Andreas keluar duluan dari mobil, dan hampir diinjak sama troll. Nora masih ragu-ragu untuk keluar karena lajunya yang terlalu cepat, namun setelah melihat tangan troll yang mau mentalin dia, akhirnya dia pun mau gak mau harus keluar, dan mendarat dengan keras. Tepat sebelum Nora diinjak, ada suara sirine serta lampu yang menghentikan troll, yang ternyata dia udah dikelilingi sama banyak mobil. Jadi Kapten Chris cepat-cepat mengaktifkan sebuah generator listrik, sehingga semua lampu besar dan panas yang ada di semua mobil pada menyala, dan akhirnya troll pun menjadi kesakitan dari panas serta cahaya yang dia terima. Tapi beberapa saat kemudian, Nora merasa berat hati dengan menganggap ini udah salah, karena mereka mau mencoba menghabisi hidupnya. Oleh karena itu dia langsung mematikan semua lampu, dan menyuruh troll untuk pergi kembali ke pegunungan, karena dia pikir itulah tempat aman bagi troll. Namun sebelum dia bisa melakukannya, ternyata udah saatnya untuk matahari muncul di pagi hari ini, sehingga seluruh tubuh troll perlahan-lahan menjadi batu, dan akhirnya dia pun habis. Setelah troll berbentuk seperti bukit, Nora dan Andreas mencari nama yang pas untuk bukit itu, dan mau menamainya dengan nama Bukit Tobias. Film diakhiri dengan Andreas yang bertanya,
Apakah masih ada troll lagi di dalam gua? Dan Nora pun cuma bisa tersenyum. Tapi dalam mid credit scene ditunjukkan, kalau di dalam proyek jalur kereta itu, ternyata ada sesuatu bergerak dari dalam runtuhan batu-batu, dan akhirnya sesuatu itu pun bangkit sambil teriak sekenceng-kenceng.